Oke, nah kali ini kita akan baca tentang bilangan berpangkat. Nah, jadi materi ini masuk dalam kompetensi dasar. Kalian bisa menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi bilangan berpangkat itu mungkin kalian sudah pernah dapat waktu SMP. Contohnya misalkan berapa ya? 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 itu maksudnya apa? Perkalian bilangan 2 sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Nilainya berapa? 8. Nah, ini salah satu bentuk dari bilangan berpangkat. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Yang pertama itu pangkat bulat. Nah, ada pangkat bulat positif. Nah, jadi kalau bilangan berpangkat sendiri kan perkalian berulang suatu bilangan kan. Nah, kalau pangkat bulat positif berarti perkalian berulang suatu bilangan real yang dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Nah, jika A itu elemen bilangan real dan N itu bilangan bulat positif, maka penulisannya begini. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, terus A itu namanya apa? A itu namanya bilangan pokok ya. Jadi kalau sedangkan N itu disebut pangkat atau eksponen. Nah, jadi bilangan berpangkat itu biasa juga ditulis eksponen ya. Oke, bisa kan? Nah, ini kan pangkat bulat positif. Nah, kalau ada pangkat bulat positif maka ada apa? Pangkat bulat negatif. Nah, pangkat bulat negatif dan 0. Nah, jika A tidak sama dengan 0, A itu bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini bilangan pangkat bulat negatif bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkatnya positif. Kalau waktu diubah jadi pangkat positif, dia jadinya bentuknya jadi pecahan. Contohnya, kamu lihat ini, 7 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 7 pangkat 4. Ini penulisan dalam bentuk eksponen positif. Atau misalkan 2 pangkat negatif 5, maka kita ubah dalam bentuk positif, pangkat positif, maka jadinya 1 per 2 pangkat 5 sama dengan berapa? 1 per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 1 per 32. Jadi nilai dari 2 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1 per 32. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, sifat yang pertama itu yaitu perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat itu ya kamu bisa baca di sini. Contohnya ini. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama dan dikalikan, maka pangkatnya langsung dijumlahkan. Contohnya ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Gitu. Kenapa sampai seperti itu? Karena begini, 2 pangkat 2 itu berapa? 2 kali 2 kan? Kalau 2 pangkat 3 sama dengan perkalian sebanyak 3 kali. Nah, kalau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, maka berapa? 2 pangkat 2 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, maka nah ini berapa? 2 pangkat 2 kan 2 kali 2. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada berapa? 2-nya ada berapa? Ada 5. Jadinya 2 pangkat 5. Nah, itu untuk melihat bagaimana dia mendapatkan 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 kan 32. Nah, kalau untuk penerapan sifat ini maka langsung 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 langsung 2 pangkat, kan 2-nya sudah sama kan. Jadi
Kalau kalian mau selesaikan suatu soal perkalian bilangan berpangkat, tak lihat dulu bilangan pokoknya harus sama dulu, baru pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadinya berapa? 2 pangkat 2 tambah 3, 2 pangkat 5 sama dengan 32 gitu. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, ibu hapus ini, kita lanjut di sifat kedua. Nah, sifat kedua ini pembagian. Nah, pembagian bilangan berpangkat. Jadi penulisannya misalkan A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kalau tadi perkalian itu jadinya tambah kan pangkatnya, kalau pembagian jadinya kurang. Nah, kenapa sih? Nah, karena 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 kurang 3. Itu dapatnya dari sini. Nah, 3 pangkat 5 itu kan bisa tulis berapa kali? Kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bagi kan? Nah, bagi 3 pangkat berapa? 3 kan, berarti 3-nya 3 kali. Nah, kamu lihat yang sama bisa dicoret kan? Ini pakai warna beda biar. Nah, sama bisa coret kan? Nah, ini juga bisa coret kan? Berarti tinggal berapa? Menyisakan berapa? 3 pangkat 2, yang lainnya sudah habis kan? Jadi itu kenapa dia sampai dapatnya gini. Nah, karena untuk langsung cara cepatnya, langsung pangkatnya langsung dikurang. Jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2, 3 pangkat 5 kali, oh iya maaf, ini bukan kali ya, ini bagi anak-anak, maaf ya kesalahan penulisan, ini bagi. Nah, bagi bisa penulisannya seperti ini ya, 3 pangkat 3 maka langsung 3 pangkat 5 kurang 3 sama dengan berapa? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, bisa? Bisa dong. Ini ibu, ini pembagian ya. Kok malah lebih sadis sih? Yaudah ini pembagian ya. Nah, oke. Nah, yang ketiga, sifat ketiga ini pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif untuk A, M, dan A, M itu elemen bilangan real yang ini ya bacanya. Pada bilangan berpangkat akan berlaku ini. Ini sama seperti tadi kan. Pangkat bulat negatif kita ubah ke pangkat bulat positif. Maka dia jadinya pecahan. Nah, ini berapa nilainya nih? 4 pangkat negatif 2 kita ubah ke positif. Untuk positif jadinya 1/4 pangkat 2. Jadinya berapa? 1/16. Oke, kita lanjut di sifat yang selanjutnya. Nah, pangkat 0 ini yang tadi juga kan. Jadi pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan ketentuan A itu bilangan real dan bukan 0. Oke, bisa ya. Yang kelima ini pangkat bilangan berpangkat. Nah, kenapa? Maksudnya apa? Nah, artinya dia dipangkatkan terus ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Nah, kalau seperti itu pangkatnya langsung dikalikan. Nah, jadi beda tadi dengan perkalian bilangan berpangkat ya, ini pangkat. Contohnya ini 3 pangkat 2 tentunya 3 pangkat 2 dipangkat. Nah, 3 pangkat 2 ini dipangkatkan lagi. Sekarang dipangkatkan lagi dengan 2. Gitu. Jadinya berapa? Jadi kalau dipangkat lagi berarti langsung 3 pangkat 2 kali 2. Berapa? 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 berapa? 81. Nah, ini contoh dari pangkat bilangan berpangkat. Oke, misalkan kalau juga ada pembagian
bagian apa itu 2 pangkat 2/3 ya, pangkat 2. Maka kalau seperti ini yang di atas itu kita pangkat sendiri, di bawah juga dipangkat dengan 2, jadinya berapa? 4/9. Nah itu contoh dari pangkat bilangan berpangkat. Nah ini juga contohnya ya, bisa lihat. Oke, kita lanjut di sifat berikutnya ya. Ini yang sifat terakhir, pangkat rasional. Nah pangkat rasional ini kamu lihat untuk A, M, N elemen bilangan real, maka pada bilangan berpangkat akan berlaku A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah ini kamu lihat ada bentuk akar di situ kan. Nah dan di sini ada bentuk pecahan. Jadi kalau bentuk pecahan dia jadi biasanya jadi bentuk akar. Nah contohnya ini salah satu nih, A pangkat 2/5 itu jadinya apa? Nah ini nih, A pangkat 2 akar pangkat 5 dari A pangkat 2. Jadi yang pecahan yang jadi penyebut ini dia jadi pangkatnya akar ya. Atau kalau yang ini jelas ya, kalau akar kuadrat itu dia penulisannya akar kuadrat itu kan tidak ada penulisan pangkat di luar kan. Jadi kalau misalkan akar C, nah ini akar kuadrat ya, akar pangkat 2 maksudnya, ini akar pangkat 2 ya. Nah akar pangkat 2 ini biasanya 2-nya tidak ditulis gitu, jadinya langsung jadi C pangkat 1/2. Ini nilainya sama tuh. Kalau akar 3, akar pangkat 3 dari C itu maka langsung berapa? C pangkat 1/3. Satunya dari mana? Yang dari sini nih. Kalau yang tidak ditulis itu nilainya pangkat 1 ya. Nah gitu. Atau dihapus lagi, misalkan 2 pangkat 3/2. Nah itu bisa langsung. Nah akar ini yang penyebutnya ini akar pangkat yang apa nih, pangkat akar ya. Jadi ini akar kuadrat akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 8, akar 8 gitu. Bisa ya? Bisa dong. Kalian bisa lihat ada contoh-contoh lagi yang lain. Di pangkat 3/2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari D pangkat 3. Jadi yang pembilang ini nih, yang 3 nih, dia jadi pangkat dari D per 2-nya ini yang jadi pangkat akar gitu. Oke, satu contoh ya, misalkan gini ya, pakai hitam. Satu contoh, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 bagi dengan 2 pangkat bagi dengan 2 kali dengan 3 pangkat 5. Nah kalau soalnya seperti ini, kamu lihat tadi kan sifat-sifat bilangan berpangkat itu pangkatnya bisa dioperasikan kecuali basisnya sama. Nah sekarang kita lihat yang bagian ini nih, bagian ini apakah sama? Tidak kan, bilangan pokoknya beda kan, ini 2 ini 3. Nah ya samanya di mana? Samanya di penyebutnya, maka kita operasikan yang sama. Jadi kalau 2 dengan 2 ini, 3 sama 3 ini, berarti langsung 2 pangkat berapa? 3. Ini kalau tidak ditulis maka pangkatnya 1. Nah kurang dengan 1 yang ini, 2 nya tidak perlu ditulis atau. Nah kali dengan 3 pangkat 4 kurang berapa? 5. Nah ini berapa nih?
2 pangkat 3 kurang 2, 1, 2 pangkat 2 kali dengan 4 kurang 5 berapa? Negatif 1, berarti 3 pangkat negatif 1. 2 kali 2, 4 kan, 4 kali negatif 4 kali 3 pangkat negatif 1. Nah tadi kalau pangkat negatif itu kita ubah ke dalam positif, dia jadinya apa? Pecahan kan, berarti 4 kali 1 per 3 pangkat 1. Tapi satunya tidak ditulis, jadinya 4 kali 1 per 3 sama dengan 4 per 3 gitu. Bisa kan? Oke, satu contoh lagi. Nah ini kan kalau misalkan dia pakai variabel ya, misalkan pakai variabel, maka misalkan 2 pangkat tadi 2 terus ganti dong, 5 ya, 5 A pangkat 7 per 25 pangkat berapa? 25 pangkat A pangkat 2. Nah, kalau seperti ini kamu lihat, kita samakan ya, kita lihat mana yang bilangan pokoknya sama, kita operasikan pangkatnya. Nah, 5 ini sama dengan apa? Sama dengan tidak kelihatan, nah soalnya ada, tapi sebenarnya 25 ini kan bisa diubah jadi apa? Pangkat kan? Kalau 25 itu diubah jadi pangkat berapa? Jadinya 5A pangkat 7 itu 25 nya ubah jadi 5 pangkat 2 A pangkat 2. Nah langsung deh, berarti yang sama apa? Ini kalau tidak ditulis maka dia pangkat 1, tapi biasanya tidak ditulis. Jadi kamu lihat 5 dengan ibu pakai warna beda saja, 5 yang ini dengan 5 ini sama toh, maka 5 1 kurang 2. Nah kalau biasa ini sebenarnya kali ya, tapi biasa kalau dengan variabel tidak ditulis. Nah kali kita langsung A pangkat, ibu hapus, A pangkat 7 kurang 2 berapa nih? 1 kurang 2, ibu tulis di, nah 1 kurang 2 berapa? Negatif 1, berarti 5 pangkat negatif 1 kali A nya berapa? A nya 7 kurang 2, 5, berarti A pangkat 5. Nah ini dihapus ya, jadi kita bisa jawab bagian atas. Nah 5 pangkat negatif 1 itu kamu lihat tadi, kalau pecahan kalau bilangan pangkatnya negatif kita ubah ke bilangan pangkat positif, jadinya apa? 1 per 5. Nah ini jadinya apa? A pangkat yang di atas, yang A pangkat 5 nya tetap toh, berarti nilainya ibu tulis baik-baik dulu, A pangkat 5 per 5. Jadi nilai dari 5 A pangkat 7 per 5 pangkat 2 atau 25 tadi, 25 A pangkat 2 itu sama dengan A per 5 pangkat 5. Tuh, bisa kan? Oke. Jadi sekian penjelasan tentang bilangan berpangkat ini. Kita akan bertemu lagi di bagian bentuk akar.